Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Media Channel. Kali ini saya berada di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pak ya, Kabupaten Tangerang. Tepatnya saya berhadapan dengan sekarang ini dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, yaitu Pak Haji Asep Jatnika. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, Ya. Pak. Ini Pak terkait masalah pelantikan tadi Pak, itu acara cukup ya Pak ya. Ini satu prestasi mungkin buat Ya. Bapak dengan dikukuhkannya atau diangkatnya Bapak sebagai Ketua DPD Perhimpunan para Penyuluh Pertanian Daerah Kabupaten Tangerang ini. Itu mungkin atas indikasi atau indikator-indikator yang memang telah ditentukan oleh pihak provinsi ataupun pusat Pak. Ya. Itu seperti apa Pak? Jadi Kadip Tani ini tidak ujuk-ujuk. Jadi Kadip Tani dibentuk di kabupaten ini memang satu kebutuhan para anggota yang mengacu kepada Kadip Tani pusat, kemudian DPW provinsi, kemudian kami dibentuk juga DPD. Nah, Kadip Tani ini dibentuk dari kebutuhan para penyuluh untuk mengadakan satu badan. Atas dasar kebutuhan tadi Pak? Kebutuhan dan berdasarkan Permen. Ada acuannya. Penyuluh harus masuk pada organisasi profesi. Jadi Perhimpunan ini adalah merupakan satu organisasi profesi di bidang khususnya pertanian. Makanya anggotanya itu ada anggota biasa, anggota luar biasa. Nah, anggota biasa adalah anggota yang memiliki keilmuan tentang penyuluhan pertanian, yang memang itu menjadi tanggung jawab dari para penyuluh untuk ikut memberikan kontribusi dari bidang keilmuan pertanian, teknologi secara profesional kepada para petani. Nah, apa ya tujuan kita itu akan lebih menitik beratkan pada aspek bagaimana para petani ini bisa mengembangkan keilmuannya sehingga akan meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Tangerang. Sehingga dengan kekuatan adanya Kadip Tani bisa bersinergi dengan pemerintah, saling membantu, ya, kemudian saling juga bekerja sama di dalam program-program yang diusung oleh pemerintah daerah. Bagaimana Pak dengan berkurangnya lahan pertanian di kita nanti mensiasati mungkin bukan padi aja Pak ya? Ya, jadi itu satu kebutuhan ya. Tetapi dengan kebijakan Pak Bupati bisa mempertahankan lahan pertanian itu 8 bulan. Bisa bentuk komitmen Pak Bupati. Artinya apa? Bahwa Kabupaten Tangerang merupakan salah satu juga pintu gerbang, ya, dan indikator. Jangan sampai Kabupaten Tangerang tidak ada lahan, tapi alhamdulillah dengan dikukuhkannya ataupun ditetapkan melalui Perda, Kabupaten tetap konsisten di dalam mempertahankan lahan pertanian. Bisa dikategorikan mungkin lumbung padinya Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang ini bisa seperti itu Pak? Harusnya seperti itu. Makanya apa? Keberadaan Kadip Tani ini untuk bisa lebih memberdayakan lagi petani-petani yang ada. Bahkan saya ini menginginkan bahwa kita itu hanya ingin membentuk juga atau memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap para pejuang petani, terutama khususnya yang anak-anak muda. Jadilah petani-petani milenial yang sekarang itu pada sepuh. Nggak siapa yang meneruskan? Lahan ada tidak ada urusannya cuma. Iya. Konsep kami ini bagaimana mereka anak-anak muda ini bisa tertarik pada pertanian, tidak hanya bekerja di perusahaan atau di pabrik dan sebagainya. Potensi pertanian cukup besar untuk bisa kita angkat dan bisa menghasilkan ya, memberikan penghasilan yang bisa lebih gitu, kalau kita bisa mengelola dengan baik. Terobosan Bapak nih, terobosan awal yang masuk dalam kategori terobosan unggul mungkin Pak ya? Ya. Coba bisa disebutkan apa diantaranya Pak? Kami tetap berpegangan pada RPJMD Pak Bupati, yaitu Tangerang Mantap, Mandiri Tahan Pangan. Mantap ini kita masukkan juga, Pak Bupati sudah memfasilitasi adanya Puskagro, pusat agropolitan, dari mulai on farm sampai off farmnya. Jadi petani tidak susah-susah lagi menjual kemana-mana, itu sudah ada wadahnya. Sudah ada yang menampung, tidak ada kesulitan lagi kan, gitu. Kemudian juga kita akan kembangkan integrated farming untuk masyarakat. Jadi pertanian secara integrasi ini yang harus kita terus galakkan, ya. Sehingga
katakanlah tadi dengan adanya lahan yang sudah kita miliki sekarang yang sudah diamankan, masyarakat pun sebetulnya bisa memanfaatkan pekarangan lestari, ya. Jadi pekarangan pangan lestari. Jadi sekecil apapun sebenarnya bisa untuk ditanami. Nah, siapa fungsinya? Ya petani harus jalan ke sana, gitu. Jadi tergantung apakah kita punya niat enggak untuk bisa memproduksi pertanian. Kembali kepada niatan kita untuk memajukan pertanian di wilayah Kabupaten Tangerang ini. Contoh, sekarang lahan besar banyak, luas segala macam. Tapi kalau di sana tidak ada petani percuma, mau diapakan kan gitu. Nah sehingga apa? Konsep kami adalah bagaimana kita itu meningkatkan motivasi, edukasi kepada masyarakat melalui keilmuan penyuluhan pertanian, melalui keilmuan pertanian supaya mereka paham, oh ternyata tidak ada lahan pun sekecil apapun lahan bisa bermanfaat. Bisa dimanfaatkan. Ya. Contoh P2L sebetulnya pemanfaat pangan lestari itu, pekarangan pangan lestari itu P2L yang ada di halaman kita aja masih bisa bermanfaat. Untuk menekan inflasi bisa dengan menanam cabai rawit, kita fasilitasi siap. Jadi kita tidak hanya fokus ke bahan pokok aja seperti padi, tidak Pak ya. Selain padi, gitu kan, kalau kita kembali pada kesejahteraan petani itu selain padi, hortikultura pun harus kita jalankan. Ya kalau kita hanya terfokus pada padi ya secara otomatis sulit ya, gitu kan. Tapi kan untuk padi sendiri produksi kita masih alhamdulillah masih menggairahkan lah dalam satu proses karena kita sendiri dan kabupaten sendiri harus melakukan laporan setiap minggu itu laporan hasil produksi tentang padi tersebut. Sedikit Pak punya harapan terhadap Kementerian Pusat dalam hal ini ya terkait dengan adanya perhimpunan pertanian atau penyuluh di Kabupaten Tangerang ini Pak. Harapan cuma ada 3 sebetulnya ya. Harapan kami itu kalau kita bicara masalah pertanian ada 3 yang harus difokuskan. Pertama ada kuantitas, kedua kualitas, dan 3 kesejahteraan. Itu ya. Kuantitasnya bagaimana? Idealnya penyuluh pertanian itu adalah satu desa satu penyuluh. Ideal kan? Kita punya 80 dari 274 desa. Saat ini yang terjadi satu desa? Ya sekarang 80 274 kelurahan desa kita ada 80. Berarti masih kekurangan kan? Kurang personil Pak ya? Ya, kalau kita berbicara ideal itu dari sisi kuantitas. Kemudian dari sisi kualitas, bagaimana isinya, isi otaknya, isi pengetahuannya, isi terhadap keilmuan pertaniannya, kita harus betul-betul memiliki keilmuan di bidang itu. Di edukasi Pak? Ya, makanya kita selalu mengadakan bintek walaupun mereka basicnya kebanyakan sarjana pertanian, tetapi kan kita harus diikuti juga dengan non-formil, dengan kemajuan teknologi. Tidak hanya teoritis. Inovasi, tidak hanya bentuk teoritis. Baru masuk lagi bagaimana kesejahteraan mereka. Cukup berat. Penyuluh pertanian itu adalah pejuang pangan bersama-sama dengan petani. Pejuang pangan. Anda punya Mercy, punya pesawat jet, punya katakanlah mobil mewah Ferrari. Tapi kalau tidak ada pangan gimana? Gitu kan? Betul Pak Kadis. Yang paling utama itu pangan. Ketahanan pangan itu yang paling penting. Makanya, kebutuhan primer Pak ya? Betul, kebutuhan primer. Makanya kita ingin menggalakkan itu. Makanya dibentuklah Perhimtani supaya apa? Perhimtani bisa menampung dan merekrut anak-anak muda untuk ikut bergabung dalam Perhimtani menjadi anggota luar biasa yang peduli terhadap petani. Nah kami ingin mengajak anak-anak muda itu menjadi petani-petani mewah. Ini cukup menggiurkan dan cukup potensi cukup besar. Ya, itulah satu konsep dan inovasi-inovasi yang sangat bagus sekali dari Kepala Dinas Pertanian kita. Nah, ini satu lagi ada. Siap. Yang paling penting lagi sekarang konsep kami itu adalah pembangunan pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Itu konsep. Nah sekarang kami sedang mulai tadi inovasi tadi. Lagi ada pergeseran atau konversi dari pupuk kimia menjadi pupuk organik. Itu untuk menjawab masalah lingkungannya. Tapi produktivitasnya bisa bagus. Jadi intinya menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil produksi. Yaitu tadi jawabannya ada di pupuk organik peralihan. Ya.
Itu kita coba ya. Oke, makasih makasih. Pak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Ya, dari Tiga Raksa, Suara Media Channel, Ardiansa dan Kosasi mengabarkan. Wassalam.